Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufi Azudin, NIM F1D022097 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan jurnal modul 5 sebagai tugas respon modul 5. Langsung saja. Nomor 1, di sini saya disuruh membuat rangkaian state machine jika flip-flop dengan mengaplikasikan beberapa kasus dan mengetahui nilai X hanya dengan satu segmen dengan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan present state dan next state. Kedua, membuat state table jika flip-flop. Ketiga, menyederhanakan input J dan K tiap flip-flop menggunakan key map. Keempat, membuat rangkaian. Pertama, sini disuruh membuat menentukan present state dan next state. Sini kita lihat truth tabel atau tabel kebenaran dari present state dan next state. Seperti yang kita ketahui, dalam membuat rangkaian atau pengaplikasian sebuah rangkaian, maka pasti ada kondisi saat ini atau kondisi sebelumnya dan kondisi selanjutnya. Ini kita bahasakan atau kita rincikan dengan present state dan next state. Nah, seperti pada umumnya, kondisi present state di sini memiliki inputan 4 bit. Jadi dari key A atau bisa disebut key 1, key 2, key 3, key 4 atau key A, key B, key C, key D. Kita sama-sama pasti sudah mengetahui bagaimana inputan tiap bit. Nah, untuk outputannya di sini mengikuti bilangan desimal atau dikenal dengan decimal number, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 15 atau 0 sampai F. Nah, next stage. Kenapa inputan dari next state berbeda dengan present state? Karena ini kondisi setelahnya. Jadi next state ini dipengaruhi oleh berdasarkan present state. Nah, sesuai dengan ketentuan pada soal, maka nilai atau inputan pada next state ditentukan seperti ini. Nah, sedangkan untuk outputan pada next state, nah di sini outputan pada next state berbeda juga dengan outputan pada present state. Nah, ini juga dipengaruhi pada kondisi sebelumnya atau kondisi present state. Pada present state dan next state, nah, pada soal itu kita disuruh menampilkan 7 angka yang berbeda. Di sini X-nya itu kita asumsikan atau X-nya itu sama dengan 15. Jadi sebelum terreset ke 0, maka rangkaian akan menampilkan 7 angka yang berbeda, yaitu F 15, 9, C 12, E 14, 8, A 10 dan 0. Kenapa kita mengambil angka-angka yang saya sebutkan tadi itu? Karena angka tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada soal. Jadi kita mengikuti soal untuk menentukan outputannya. Nah, yang kedua, membuat state table jika flip-flop. Nah, untuknya jika flip-flop itu sama dengan present state dan next state. Tapi di sini next state-nya menggunakan inputan atau nilai X. Nah, di sini nilai X-nya itu berperan sebagai don't care. Jadi kita bisa don't care ini kita bisa asumsikan menjadi nilai 1 atau 0. 1 berarti aktif, 0 berarti low. Jadi tergantung situasi. Jadi kondisi X ini bisa kita don't care, bisa kita abaikan. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan pada input J dan K tiap flip-flop menggunakan key map. Pertama, di sini kita lihat key map pada JA. Nah, JA di sini kita mendapatkan nilai sama dengan 1. Dari mana dapat 1? Nah, di sini kan sesuai dengan yang sudah kita dapatkan dari kondisi pada state table jika flip-flop. Nah, JA-nya itu kita dapatkan nilai 1 setelah melakukan penyederhanaan pada key map. Bisa dilihat di sini 1 dia mendapat nilai 1 pada
saat 0000. Nah, sisanya pada keymap itu akan menjadi x. Nah, x ini bisa berarti 0 atau 1. Jadi kita bisa lingkarin semuanya, maka x ini bisa kita anggap menjadi 1. Jadi kita asumsikan menjadi 1. Nah, kita lingkarkan semua pada keymap. Nah, jadi jika semua dilingkarkan maka hasilnya 1. Nah, untuk JB di sini kita mendapatkan nilai A aksen plus D. Nah, sesuai pada truth table, jika flip flop sini kita tentukan di mana dia bernilai 1 ya. Jadi di sini dia bernilai 1 pada saat 000 dan 10. Nah, dia mendapatkan nilai 0 pada saat 1010 dan 0010. Jadi 0 ini kita tidak bisa masukkan pada lingkaran. Nah, di sini kita mempunyai dua lingkaran atau dua penyederhanaan, yaitu pada saat kondisi yang didapatkan. Jadi dua lingkaran ini kita mendapatkannya dengan pengasumsian, atau kita asumsikan x ini kita sama dengan 1. Jadi yang di luar dari ini maka hasilnya itu tidak bisa kita lingkarkan. Nah, di sini kita mendapat sesuai dengan ketentuan keymap, cara penyederhanaan keymap, maka kita mendapat A aksen plus D. Jadi A aksennya itu kita dapat pertama dari sini, dari yang warna lingkaran hitam, yang lingkaran pertama yang vertikal. Itu yang tidak berubah nilainya adalah A aksen. Jadi kita bisa tulis atau bisa kita langsung ketahui nilainya itu ya A aksen. Nah, di sini kenapa kita tidak mengikuti B? Karena B-nya itu berubah dari 0 ke 1. Nah, di sini untuk yang vertikalnya, yang untuk ke bawahnya itu kita tidak bisa ambil karena semua dari nilai C, nilai D itu dia berubah. Jadi cuma kita bisa ambil A aksen. Nah, untuk lingkaran yang kedua yang warna biru, di sini itu kita dapatkan nilai D. Nah, kenapa bisa nilai D? Karena nilai D-nya itu tidak berubah dari 1 tetap menjadi 1. Nah, C-nya itu berubah dari 0 sampai 1. Nah, untuk yang atas, yang untuk horizontalnya, untuk nilai AB-nya itu dia berubah. Jadi kita cuma bisa ambil D. Maka penyederhanaannya itu yaitu A aksen plus D. Nah, untuk JC itu sama. Sini kita dapat satu lingkarannya. Di sini warna hijau ini sebenarnya satu lingkaran. Ya, karena dia, kenapa kita tidak bisa mengambil yang di tengah itu, yang di tengah, yang horizontal? Karena di situ ada 0, jadi tidak bisa kita ambil. Nah, untuk kenapa tidak bisa kita ambil yang di kondisi saat X yang di 01 11 11 01 00 01 01 11 00 01 11 yang 4X. Kenapa kita tidak bisa ambil? Karena itu bisa berarti 0 atau 1. Jadi kita membutuhkan nilai yang sudah pasti, yaitu 1. Jadi jika kita mengambil nilai 1, maka harus mengikuti 1. Maka X-nya itu akan mengikuti 1. Jadi di sini kita ambil 1, JC-nya sama dengan D aksen. Kenapa bisa D aksen? Karena nilai D aksen tidak berubah. Jadi kita bisa asumsikan di sini D aksennya dari 0 tetap menjadi 0. Nah, untuk JD, nah di sini JD-nya itu sama dengan A aksen, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Ya, nilai A aksennya itu tidak berubah. Nah, di sini kenapa X? Nah, di sini kan ada X di atas 0-nya itu 2, di bawahnya 0 itu 2. Itu kan ada X 4X. Kenapa kita lingkarin? Karena itu belum tentu nilainya ya. Jadi belum tentu, jadi kita tidak bisa ambil dari 0, 1 atau 0 gitu kan. Tidak bisa. Nah, jadi di sini kita harus asumsikan yang sudah pasti nilai itu 1, yaitu di sini yang kita lingkarkan. Itu sebanyaknya 24, 8. Itu 8 nilai 1. Jadi X-nya itu 1. Nah, di sini A aksen karena nilai A aksen tidak berubah. Untuk KA sama, di sini KA-nya itu KA sama dengan B aksen kali C. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini B aksen C ya, KA-nya sama dengan B aksen C setelah disederhanakan.
Kenapa bisa B aksen C sedangkan di sini cuma satu lingkarannya, di sini sebenarnya satu lingkaran ya teman-teman. Jadi nah, kita lihat lingkaran atau setengah lingkaran pada bagian yang kiri, yang di kiri. Nah, di sini kan dia XX kan. Nah, kenapa dia bisa ikut dilingkarkan? Karena di sini kita lihat, nah, kenapa bisa dapat C itu, lihat satunya tidak berubah, tetap jadi satu C. Sedangkan D-nya berubah maka tidak bisa kita ambil. Nah, sedangkan untuk setengah lingkaran yang kanan yang warna biru itu yang X1 itu kita bisa ambil B aksen karena dari kondisi 0. Nah, kondisi dia biru itu dari 0 tetap 0. Jadi seperti itu B aksen kali C, B aksen C. Baik, yang keempat yaitu membuat rangkaian jika flip-flop dari truth table dan penyederhanaan keymet input J dan K. Nah, untuk yang jika flip-flop ini rangkaiannya itu kita membuat 4 buah jika flip-flop. Jika flip-flop pertama, jika flip-flop kedua, jika flip-flop ketiga, dan jika flip-flop keempat. Untuk clocknya kita sambungkan menjadi satu, yaitu pada groundnya. Di sini kita mempunyai satu segmen dengan 4 inputan. Pertama, nilai JA sama dengan 1. Nilai JA-nya itu kita bisa lihat dari jika flip-flop yang paling atas. Nah, itu yang pertama, JA-nya itu karena dia bernilai 1, maka langsung kita sambungkan kepada PCC plus. Nah, yang kedua JB sama dengan A aksen plus D. Di sini kita bisa lihat A aksennya itu pada jika flip-flop yang pertama, A aksennya itu yaitu yang key aksen pada outputan jika flip-flop yang pertama yang paling atas itu sebagai A aksen, dan D-nya itu pada jika flip-flop yang keempat. Ya, jika flip-flop yang keempat atau yang terakhir yang paling bawah itu D-nya itu yang key, yang outputan key. Nah, itu kita sambungkan A aksen plus D. Jadi D-nya itu kita sambungkan menjadi gerbang OR, atau kita hubungkan dengan gerbang OR dengan A aksen. Jadi A aksen ditambah D. Yang ketiga yaitu JC sama dengan D aksen. JC sama dengan D aksen. Di sini D aksennya itu kita lihat pada jika flip-flop yang terakhir, yang keempat, D aksen. Nah, JC itu sama dengan D aksen. Nah, D aksennya itu kita sambungin ke inputan K pada jika flip-flop yang kedua. Untuk yang keempat, JD sama dengan A aksen. Jadi kita lihat JD-nya itu A aksen. Nah, kita sambungkan JD. Yang JD itu yang paling bawah. JD itu yang paling atas. Kita lihat yang A aksen. Nah, A aksennya itu kan yang key aksen yang paling atas, yang jika flip-flop pertama. Nah, itu sebagai input. Itu yang outputan key aksen itu sebagai A aksen. Nah, kita sambungkan ke J pada jika flip-flop yang terakhir. Soalnya ini kan JD, berarti kita masukkan ke jika flip-flop yang terakhir, jika flip-flop yang keempat sebagai JD karena A aksen. Nah, untuk yang KA sama dengan B aksen C. Di sini B aksennya itu kita dapat dari jika flip-flop yang kedua, B aksen yang pada key aksen, outputan key aksen B aksen. Nah, itu sebagai B aksen. Dan untuk yang C-nya itu kita lihat jika flip-flop yang ketiga, yang C. Nah, itu kita langsung hubungkan dengan N. Nah, N-nya ini masuk ke KA karena ke jika flip-flop yang pertama KA. Yang kedua KB sama dengan B, KB sama dengan C. Nah, kan di sini KB sama dengan C, kita bisa lihat KB sama dengan C-nya itu kita lihat jika flip-flop yang ketiga, KB sama dengan C. Nah, kita lihat C-nya itu KB kita masukin ke sebagai inputan jika flip-flop yang ketiga, itu sebagai KB C. Nah, untuk yang KC sama seperti yang JA sama dengan 1. Di sini KC sama dengan 1, kita langsung masukkan ke PCC. Yang terakhir KD sama dengan B aksen. Di sini KD-nya itu kita lihat jika flip-flop yang kedua B aksen. Nah, kita lihat K aksennya itu kita sambungkan ke KD yang jika flip-flop yang keempat. Pada rangkaian yang saya buat ini, di sini kita lihat ada 8 jika flip-flop. Nah, jika flip-flop yang paling atas, yang pertama atau yang paling atas itu sebagai otak, dan yang di bawah itu sebagai sumsum tulangnya. Jadi jika dia melakukan gerak refleks, maka dia akan melalui otak. Namun jika dia melakukan gerak sadar, maka itu melalui sumsum tulang. Itu ditandai dengan lampu yang menyala. Di sini saya memakai rangkaian di sini 4 gerbang N. Nah, gerbang N ini sebagai demux. Nah, demux ini akan dia berguna sebagai penghubung antara otak dan sebagai penghubung otak dan sumsum tulang. Jadi dia bekerja sebagai selektor ya.
sebagai selektor, nanti rangkaian ini akan menempatkan simpanan data, atau dia akan menyimpan data panas dari panci panas yang diterima oleh tangan. Nanti akan diterusin ke demux-nya. Nah, demux ini sebagai selektornya. Nah, dan selektor ini akan membuat sumsum tulang dan otak membuat penghantar rangsangan, itu sebagai penghantar rangsangan. Jadi selektor ini akan berguna sebagai penghantar rangsangan ke sumsum tulang atau otak. Jadi outputan pada demux ini nanti dia akan menjadi gerak refleks, atau terus dia akan menjeda. Jadi pertama dia akan menjadi gerak refleks pada demux. Nah, dia akan terus menjadi dan menjeda, dia akan berhenti sebentar dan menjadi gerak sadar. Nah, itu ditandai dengan lampu yang menyala. Jika lampunya yang atas menyala, maka itu terjadi gerak refleks. Nah, jika yang di bawah menyala, maka itu menjadi gerak sadar. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.